Oke teman-teman, kita masuk ke bab 22 yaitu DNS server, Autoris, DNS server ya teman-teman. Nah, pada bab 22 kali ini kita akan mempelajari beberapa materi di dalamnya, yaitu yang pertama kita akan mempelajari konsep autoritatif DNS server, yang kedua kita akan cloning Debian untuk web server, dan yang ketiga kita akan konfigurasi zone live file, yang keempat yaitu konfigurasi forwarding file, yang kelima yaitu konfigurasi refresh file, yang keenam verify konfigurasi dan restart server, yang ketujuh yaitu pengujian autoritatif DNS server. Oke, langsung saja kita ke materi yang pertama yaitu konsep autoritatif DNS server. Di sini sudah ada topologinya, saya jelaskan. Nah, jadi teman-teman, untuk konsep dari autoritatif DNS server ini, dia hampir sama dengan caching dan juga forwarding DNS server. Nah, di sini saya akan coba mengulas sedikit teman-teman mengenai konsep dari caching dan juga forwarding, yang mana ketika klien itu dia ingin mengakses facebook.com, itu dia atau klien itu tidak bisa langsung terhubung ke facebook.com-nya, tetapi si klien ini dia akan bertanya terlebih dahulu ke lokal DNS servernya. Kemudian si lokal DNS server dia juga akan melakukan DNS request ke DNS server Google. Nah, setelah server Google ini dia memberikan IP-nya ke lokal DNS server, maka setelah diberi IP dari DNS server Google, si lokal DNS ini barulah akan mengirimnya ke klien teman. Nah, dari situ barulah klien ini dapat mengakses facebook.com-nya. Tetapi berbeda dengan autoritatif DNS server, yang mana kalau autoritatif itu ketika misalkan klien itu ingin menanyakan IP dari facebook.com, itu si klien itu dia nantinya akan bertanya ke lokal DNS server, tetapi nantinya si lokal DNS server itu dia tidak akan bertanya ke DNS google.com. Jadi dari klien dia hanya bertanya ke lokal DNS server. Nantinya DNS server itu tidak perlu melakukan DNS request ke DNS server Google-nya. Jadi nantinya kita akan melakukan konfigurasi di lokal DNS-nya agar lokal DNS ini dia itu sudah menyimpan atau sudah memiliki domain name dari facebook.com-nya. Jadi ketika klien itu ingin mengakses facebook.com, kliennya itu hanya perlu bertanya ke lokal DNS server. Kemudian nantinya si lokal DNS server ini dia akan langsung memberikan IP yang diminta oleh klien, yang mana IP yang diminta oleh klien adalah facebook.com. Maka lokal DNS server ini akan memberikan IP dari facebook.com yaitu 157.240.208.35. Barulah setelah lokal DNS ini memberikan IP ke kliennya, baru klien ini dapat mengakses yang namanya facebook.com. Nah, jadi teman-teman, untuk konfigurasi IP autoritatif DNS server ini dia mempermudah dan mempersingkat kita dalam mengakses facebook.com ataupun yang lainnya. Lanjut ke materi yang kedua, teman-teman, kita masuk ke materi yang kedua yaitu cloning VPN untuk web server. Di sini cara cloning itunya kita pakai server 1 ya teman-teman. Di sini teman-teman klik kanan, yaitu clone. Di sini namanya diganti web server dan calonnya gimana jika sudah teman-teman. Ini kita ganti web server. Setelah itu teman-teman bisa next. Di sini juga next. Jika sudah teman-teman clone. Di sini karena saya sudah mengcloning satu VPN-nya menjadi web server, jadi saya nggak usah clone lagi ya teman-teman. Oke, jika sudah teman-teman di sini klik pada setting. Tapi di sini harus mati dulu ya teman-teman. Web servernya di sini saya power off dulu. Jika sudah teman-teman klik setting, pada networknya itu S2 itu harus internal network. Setelah itu sistemnya kita ganti menjadi urutannya hard disk optical floppy. Jika teman-teman ingin mengingatnya tidak usah dicek lagi, teman-teman tinggal masukkan singkatannya yaitu HOP, hard disk optical floppy. Jika sudah teman-teman bisa oke. Setelah itu teman-teman bisa start running pada web server
Terminalnya di sini teman-teman bisa IPA. Nah, di sini itu sebenarnya itu IP-nya itu harusnya 10.10.10.10.2. Nah, di sini kan saya sudah mengkonfigurasinya agar 10.10.4 teman-teman. Yang mana yang tadinya IP callingan pada server satunya itu kan 10.10.2. Nah, di sini saya konfigurasi atau saya ubah IP-nya. Nah, gimana cara mengubah IP-nya? Teman-teman bisa masuk root. Saya tuh masukkan password. Di sini kita ketikkan nano/etc/network/interface. Seperti ini, saya teman-teman enter. Nah, di sini pada addressnya ini kita ubah yang tadinya 10.1, 10.10.10.2, di sini kita ubah 2-nya itu menjadi 4. Jika sudah, teman-teman bisa simpan Ctrl+X enter. Jika sudah, teman-teman bisa restart atau sistem. Seperti ini sistem CTL restart networking. Nah, jika sudah, di sini kita cek IP-nya dan secara otomatis IP-nya akan berubah. Di sini kita juga akan coba dulu apakah pada web server ini sudah terhubung ke internet. Ping 88-nya sudah bisa, sekarang kita coba ping google.com. Oke, di sini kita sudah mengecek bahwasanya pada web server ini sudah terhubung ke internet. Jika sudah terhubung, kita akan merubah hostname-nya. Bisa teman-teman lihat, harusnya jika callingan web server ini hostname-nya itu masih server 1 Debian. Nah, di sini untuk hostname-nya sudah berubah ya teman-teman, karena tadi sudah saya konfigurasi. Bagaimana cara untuk mengubah hostname-nya? Sebenarnya itu ini sudah dipelajari di bab sebelumnya teman-teman. Nah, oleh karena itu kita akan mengingat-ingat lagi untuk mempraktekannya lagi. Di sini untuk perintah mengubah hostname-nya itu yaitu nano/etc/host. Nah, di sini untuk mengubahnya itu pada bagian ini ya teman-teman. Yang tadinya ini server 1 Debian, di sini saya ganti menjadi server 3 Debian. Di sini juga diganti teman-teman. Jika udah, teman-teman Ctrl+X, Y, dan enter. Lalu save. Nah, kalau teman-teman setelah konfigurasi seperti itu belum terubah hostnya, teman-teman bisa exit, setelah itu keluar terminal, setelah itu masuk lagi. Nanti otomatis jika teman-teman masuk ke terminal lagi, itu sudah terganti hostnya. Oke, di sini saya akan mencoba untuk ping ke diri sendiri, yaitu ping server 3 Debian. Nah, di sini kita sudah bisa ping diri sendiri. Oke teman-teman, segitu aja materi yang kedua, kita lanjut ke materi yang ketiga. Teman-teman, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu konfigurasi zone file. Di sini teman-teman masuk pada terminal server 1 Debian. Setelah itu teman-teman install bin 9-nya. Jika sudah, teman-teman bisa masuk pada rootnya. Di sini kita akan masuk pada cd/etc/bin. Jika sudah, kita masuk perintah nano name.conf
.local. Nah, di sini kita akan konfigurasi pada nanoname.com.local. Di sini sudah saya konfigurasi teman-teman, yang dimana konfigurasinya itu ada pada ini. Saya tambahkan pada di bawah include-nya itu sound kurung spasi kurung titik A2 atas tanda kutip. Di sini teman-teman terserah mau namain apa. Di sini stasia.com. Saya tuh kutip lagi spasi kurung kurawal buka. Saya tuh di bawahnya itu di sini tab. Saya tuh type master titik koma tab lagi file spasi kutip /etc/bin/db.tasya seperti itu, dan dilihat saja teman-teman ya. Jika sudah, teman-teman bisa simpan Ctrl+X Y enter. Jika sudah, kita akan cek konfigurasinya apakah sudah masuk atau belum. Caranya teman-teman masukkan perintah chatname.com.local. Di sini kita enter, bisa teman-teman lihat konfigurasinya sudah berhasil. Oke, kita lanjut ke materi yang berikutnya. Oke teman-teman, kita masuk ke materi yang keempat, yaitu konfigurasi forwarding file. Di sini saya akan membuat db Tasya, tapi dengan mengkonfigurasi dari db.local. Di sini teman-teman bisa membuat db Tasyanya dengan perintah cp db local spasi db.tasya atau nama teman-temannya yang ingin teman-teman masukkan. Nah, di sini karena saya sudah, jadi saya tidak perlu membuat copy lagi. Oke, di sini saya hapus saja. Jika teman-teman di enter, apa tanda berhasilnya? Jika teman-teman berhasil mengopi db lokal ke db Tasya, itu teman-teman tidak akan keluar output apapun, itu berarti berhasil ya teman-teman. Nah, di sini coba saya ls. Bisa teman-teman lihat di sini db datasnya sudah ada. Sekarang saya akan buka db datasnya dengan perintah nano db.tasya. Di sini, oke, di sini kita akan konfigurasi db datasnya, atau akan kita otak-atik sedikit db.tasyanya. Di sini untuk konfigurasinya itu yang pertama itu pada ininya ya teman-teman. Di sini sepertinya tadi itu adalah local.com. Nah, di sini teman-teman ganti menjadi nama teman-teman nih, itu nama yang tadi pada saat kita membuat zone file ya teman-teman. Nah, di sini juga kita ganti juga seperti ini. Di sini juga pada serial tadinya itu 2, di sini saya ganti 5 atau 3 ya teman-teman, tapi di sini saya ganti 5. Setelah itu di bawahnya lagi di sini saya ganti menjadi ns1.tasya.com. Di bawahnya saya ganti menjadi IP 10.10.2 dan di sini yang tadinya add menjadi ns1. Setelah itu teman-teman bisa enter. Jika sudah enter, teman-teman buat lagi seperti ini. 10.10.10.4 di sini A-nya itu tadinya 4 menjadi 1 saja. Setelah itu teman-teman buat lagi di sininya. Setelah itu teman-teman bisa ketikkan www.inkname.tasya.com atau nama teman-teman nih teman-teman. Jika sudah, teman-teman Ctrl+X Y enter.
Maaf teman, ini CTLX. Oke, segitu dulu materi yang keempat, kita lanjut materi yang kelima. Oke teman-teman, kita masuk ke materi yang kelima, yaitu konfigurasi refresh file ya teman-teman. Nah, di sini kita akan coba konfigurasi untuk DB10. Pertama-tama, teman-teman copy dulu agar DB127-nya itu di DB10. Di sini teman-teman bisa masukkan perintah untuk mengcopy, yaitu cp db1.127 db.10 seperti ini caranya saya. Nah, teman-teman bukan deb tapi db. Karena saya sudah mengcopy db127-nya ke db10, jadi tidak perlu saya copy lagi. Di sini teman-teman bisa copy dulu jika sudah copy untuk mengetahui apakah db atau copy itu berhasil. Jika teman-teman enter itu tidak akan keluar output apapun, berarti itu sudah berhasil. Nah, di sini saya coba ls. Apakah DB10-nya sudah ada? Bisa lihat teman-teman di sini DB10-nya sudah ada. Nah, sekarang kita akan konfigurasi DB.10-nya. Dengan perintah nano db.10. Nah, di sini untuk konfigurasinya bisa teman-teman lihat di sini saya sudah konfigurasi. Di konfigurasinya itu di sini teman-teman ubah pada ininya. Di sini teman-teman mau ngubah apa? Di sini saya tasya.com, lalu di sininya juga tasya.com. Nah, pada serialnya itu saya ganti 5 dan di sini pada di bawahnya itu di sininya saya ganti ns dan di sininya juga saya ganti ns1.tasya.com, di bawahnya juga ns1 ns di sini juga ns1.tasya.com. Lagi setelah itu di sininya saya ganti 2, untuk bawahnya saya tambahi 4, terus in tab ptr tab www.tasya.com. Jika sudah, teman-teman bisa save. Oke, kita lanjut ke materi yang keenam. Teman-teman, kita masuk ke materi yang keenam, yaitu konfigurasi dan install server. Nah, di sini saya akan pastikan konfigurasi sebelumnya agar tidak error. Di sini saya coba dulu. Chat db.tasya. Di sini udah ada. Sekarang saya coba chat db.10-nya. Nah, di sini juga sudah ada teman-teman. Sekarang kita akan coba cek konfigurasinya ada error atau tidak. Di sini masukkan perintah name strip checks conv ya teman-teman. Jika sudah teman-teman enter, jika tidak keluar output apapun berarti konfigurasinya tidak ada yang error. Sekarang saya akan coba cek pada db.tasya dengan perintah name strip check zone spasi tasya.com spasi db.tasya. Sini kita enter. Jika muncul output oke seperti ini, berarti tidak ada error pada konfigurasinya. Jika sudah, saya akan coba cek lagi pada name strip check zone spasi 10.10.10.in strip addr.arpa spasi db dan 10-nya. Jika sudah, teman-teman bisa enter. Jika muncul output oke juga, berarti konfigurasinya itu sudah berhasil ya teman-teman. Oke, kita masuk ke materi yang terakhir. Teman-teman, kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu pengujian autoritatif DNS server. Nah, di sini teman-teman bisa masuk pada klien Ubuntu terminalnya. Setelah itu teman-teman masuk ke root. Jika sudah, di sini saya akan coba ping google.com. Seperti ini. Nah, di sini kita sudah terhubung ke internet. Sekarang saya akan
lakukan pengujiannya dengan perintah dik.tasya.com. Seperti ini. Oke, bisa teman-teman lihat. Di sini sudah terjawab ya teman-teman, bahwasannya tasya.com ini dia merupakan suatu domain yang mana dia itu memiliki web server yang 10.10.4. Nah, lalu siapa sih yang ngasih IP 10.10.4 ini? Nah, jadi yang ngasih IP 10.4 ini adalah local DNS servernya teman-teman. Yang mana local DNS server itu dia memiliki IP 10.10.10.2. Yang mana tadi itu kita sudah mengkonfigurasikan di server satunya. Yang mana dia itu menggunakan nama atau menggunakan domain name adalah ns1.tasya.com. Nah, tadi itu kita melakukan request suatu domain yang mana domainnya itu adalah tasya.com. Yang mana IP dari domain ini adalah dia memiliki IP 10.10.10.4. Dan yang memberikan IP 10.10.4 ini adalah local DNS server teman-teman. Yang mana local DNS server itu kan tadi kita konfigurasi di server 1.nya. Yang mana local DNS itu kita memiliki IP 10.10.10.2. Jadi di local DNS server itu kita sudah mengkonfigurasi untuk IP yang 10.10.4. Nah, jadi seperti tadi teman-teman, seperti konsep dari autoritatif DNS server, yang mana nantinya itu dia tidak akan melakukan request ke Google-nya lagi, tetapi dia itu langsung melakukannya ke lokal DNS server. Jadi dia itu tidak akan melakukan request ke DNS server Google, tetapi dia akan melakukan requestnya ke dalam lokal DNS server, teman-teman. Yang mana untuk lokal DNS server itu sudah kita konfigurasikan. Dia itu memiliki IP 10.10.2 dengan subdomain yaitu ns1.tasya.com. Oke teman-teman, mungkin segitu aja bab 22 dari saya. Apabila ada pertanyaan silahkan tanya di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.